Hai co-friend, di sini ada soal. Larutan garam berikut yang bersifat asam adalah yang mana? Untuk mengerjakan soal ini perlu kita ingat, garam itu kan terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Ketika asam dan basa habis bereaksi, maka sifat larutan garamnya bisa kita tinjau dari reaksi hidrolisis garam. Tapi perlu diingat, hidrolisis itu akan terjadi ketika ada kation atau anion dari asam atau basa lemah bertemu dengan air. Sehingga kita perlu cek reaksi hidrolisis satu persatu. Terdapat hidrolisis parsial, yang berarti hanya kation atau anionnya yang terhidrolisis. Ataupun hidrolisis total, yang berarti kation dan anionnya dua-duanya terhidrolisis. Ataupun tidak terjadi reaksi hidrolisis, yang berarti kation dan anionnya tidak terhidrolisis. Kita cek dari yang A, NaCl. Ada ion Na+ dan Cl-, sehingga reaksi hidrolisisnya yang pertama Na+, ini adalah kation dari basa kuat yaitu NaOH, maka tidak terhidrolisis. Cl-, ini anion dari asam kuat yaitu HCl, maka tidak terhidrolisis juga. Sehingga di sini tidak terjadi reaksi hidrolisis, maka garamnya bersifat netral. Sehingga yang A kurang tepat. Kemudian yang B, Na2SO4. Terdapat ion Na+ dan SO4 2-, reaksi hidrolisis yang pertama. Na+ sama dengan poin sebelumnya, yaitu tidak terhidrolisis. SO4 2-, ini berasal dari asam kuat, yaitu H2SO4. Maka ini juga tidak terhidrolisis, sehingga garamnya akan bersifat netral. Jadi yang B kurang tepat. Lalu yang C, CH3COONa. Reaksi hidrolisisnya yang pertama, CH3COO-. Ini adalah anion dari asam lemah, yaitu CH3COOH. Maka bisa terhidrolisis menjadi CH3COOH dan OH-. Kemudian yang kedua Na+. Ini sama dengan poin sebelumnya, yaitu tidak terhidrolisis. Sehingga di sini ternyata hanya anion yang terhidrolisis, berarti termasuk hidrolisis sebagian atau parsial. Dan dihasilkan ion OH- di sini. Ini menunjukkan bahwa garamnya bersifat basa. Jadi yang C kurang tepat. Kemudian yang D, ada NaI, terdiri dari Na+ dan I-. Reaksi hidrolisisnya yang pertama, Na+ sama dengan poin sebelumnya, yaitu tidak terhidrolisis. I-, ini berasal dari asam kuat yaitu Hi, maka tidak terhidrolisis juga. Sehingga garamnya bersifat netral. Jadi yang D salah, yang E NH4Cl. Ada ion NH4+ dan Cl-. Reaksi hidrolisisnya yang pertama, NH4+. Ini kan kation dari basa lemah, yaitu NH3, maka bisa terhidrolisis, menghasilkan NH3 dan H3O+. Cl- sama dengan poin sebelumnya, tidak terhidrolisis. Sehingga di sini yang terhidrolisis hanya sebagian dan dihasilkan ion H3O+. Ini menandakan bahwa garamnya bersifat asam. Jadi yang E benar. Kesimpulannya, larutan garam yang bersifat asam adalah NH4Cl. Terima kasih, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.